Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momi bicara, bicara biar bahagia. With me, Fitriani Rahman. Jumat akhir bulan artinya rekomendasi Momi Time. Moms, apa sih salah satu kegiatan yang ikutan rame di masa pandemi ini selain sepedaan? Nih, saya kasih tahu ya Moms, yaitu berkebun atau bercocok tanam. Gimana? Apa Mom juga termasuk salah satu orang yang ikutan hype atau ikutan suka berkebun semenjak pandemi ini? Oh Mom, that's good for you. Karena mengutip sebuah artikel berjudul Terapi Berkebun Bantu Redakan Stres Hingga Depresi dari situs lifestyle.kompas.com, sebuah studi yang dipublikasikan dalam Environmental Health Perspectives, para peneliti menemukan bahwa orang yang tinggal di lokasi yang dipenuhi tanaman terbukti memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik ketimbang orang yang hidup dengan minim tanaman. Menarik kan moms? Ternyata tanaman bisa jadi obat stres gitu ya Mom ya, nggak cuma diminum aja, tapi juga dengan memelihara tanaman bisa menghilangkan stres atau juga depresi. Tapi banyak juga nih orang yang ketika mau mulai berkebun, mereka bingung. Ya, rumah saya kecil nih, nggak ada tanahnya, nggak punya lahan, atau lahannya terbatas. Gimana ya? Jangan bingung moms, saya mau merekomendasikan salah satu cara berkebun yang bisa dibilang cocok untuk segala lahan, bahkan lahan terbatas. Apakah itu? Ada yang bisa menebak? Sudah bisa menebak? Yes, metode hidroponik. Menurut Wikipedia, hidroponik adalah metode menanam tanpa media tanah dan hanya mengandalkan media air yang telah dicampur dengan mineral dan nutrisi lainnya. Jadi mirip-mirip sih ya, cuma medianya aja yang beda, kayaknya gitu Mam. Nah, banyak orang yang akhirnya memilih berkebun dengan metode hidroponik karena dianggap lebih mudah, lebih bersih, dan juga suitable atau cocok di berbagai macam lahan, bahkan lahan yang terbatas gitu ya Mom ya. Untuk para pemula, kayak saya contohnya juga ya, atau mungkin Momi ada yang baru kepikiran pengen mulai menanam dengan metode hidroponik, mungkin kadang suka bingung. Kita mulainya nanam apa ya? Apa ya yang harus dipersiapkan untuk memulai si hidroponik ini atau menanam dengan metode hidroponik? Jangan khawatir Mam, saya ada wawancara dengan Ketua Kampung Hidroponik Hejo Daun yang berlokasi di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Beliau ini adalah seorang penggiat tanaman dan di kawasan sini dikenal sebagai orang yang memang cinta bercocok tanam. Dari mulai media tanah dan bahkan sekarang menggeluti hidroponik, juga memiliki bisnis hidroponik. Jadi beliau bisa dipastikan sangat tahu betul apa sih yang harus direkomendasikan kepada para pemula ataupun orang-orang yang mulai tertarik untuk bertanam dengan hidroponik. Baik itu medianya, baik itu mulai dari tanaman apa dulu gitu ya Mama ya. Oke, simak wawancara berikut ini dengan Ketua Kampung Hidroponik Hejo Daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryani, yang biasa Ibu panggil Briani atau Bunai. Di sini saya akan menceritakan awal mula saya berhidroponik. Ketika itu di tahun 2012 saya sudah memulai berhidroponik. Kebetulan di waktu itu teman suami juga membuat hidroponik dan kami berdua ingin memulai juga berhidroponik. Karena kenapa kami ingin berhidroponik? Satu, untuk pemenuhan kebutuhan sayuran di rumah sendiri itu bisa kita menggunakan hidroponik itu dengan sayuran yang aman dari pestisida, itu tujuan utamanya ya. Kedua, memang kami juga senang bercocok tanam dan ingin mencoba metode baru seperti apa ya berhidroponik itu. Ternyata itu mudah loh berhidroponik itu. Jadi walaupun tidak menggunakan media yang mahal, kita bisa menggunakan media yang ada di sekeliling rumah kita, seperti baskom-baskom yang juga nggak terpakai, botol-botol yang sudah habis dipakai bisa kita gunakan untuk media hidroponik. Untuk media hidroponik ini memang kita tidak pernah bersentuhan dengan media yang namanya tanah dan hanya menggunakan air, diberikan nutrisi, dan kita bisa untuk menanam sayur di rumah. Dan itu juga bisa untuk edukasi untuk anggota rumah kita seperti anak-anak. Oh ternyata menanam sayur itu mudah ya, bisa
tidak menggunakan tanah. Karena selama ini orang kan kalau menanam itu males, tangan kita kotor, ini becek karena harus bersentuhan dengan tanah. Nah, dengan hidroponik kita bisa menggunakan media air ditambah dengan nutrisi, kita sudah bisa memiliki sayuran yang sehat bebas dengan pestisida. Di sini media tanam kita yang gunakan adalah yang utama adalah air. Kedua, kita mempunyai nutrisi yang namanya itu AB mix. Ketiga, kita mempunyai bibit-bibit yang untuk disemai menjadikan dari tumbuhan yang berupa biji, lantas kita semai bisa menjadi pohon yang dewasa. Dari situ sepertinya ada kepuasan gitu loh. Oh, ternyata kita bisa ya menjadi seorang petani tanpa harus punya lahan, tanah luas gitu ya, seperti tanah luas gitu loh Mbak. Jadi dengan ditaruh di pagar-pagar, jadi kita istilahnya memanfaatkan lahan perkarangan yang sempit, yang selama ini kita selalu berpikir punya tanaman, nggak punya lahan di perkotaan, di pemukiman, yang rumah kita juga terbatas ya Mbak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti itu, gitu kan. Nah, di sini kita tahap-tahap untuk memulai berhidroponik itu memang ada bahan-bahan yang media tanam yang memang kita harus miliki ya. Kesatu itu ada namanya rock wool. Rock wool itu hanya bisa sebagai pengganti tanah. Rock wool ya, rock wool. Di situ untuk bisa menjadi pengganti tanah, Mbak. Kita menyemai di situ dari mulai biji kita semai. Dan untuk pemula saya memang rekomendasikan itu ya untuk pohon-pohon sayur-sayuran yang lebih mudah seperti sayur kangkung, sawi atau pakcoy. Oh, itu untuk yang kebutuhan sehari-hari banget ya. Iya, karena kan memang itu udah sayur-sayuran yang memang dikonsumsi oleh anggota keluarga yang memang mereka udah mengenal kangkung, sawi, caisin atau pakcoy. Dan juga untuk perawatannya juga lebih mudah untuk pemula. Kalau memang kita menekuninya sesuai dengan step by step yang kita dikasih arahannya itu, insya Allah akan bisalah untuk berhasil untuk gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk pemula rekomendasikan saya seperti itu pohon-pohon yang lainnya. Nanti kalau memang sudah bisa menguasai, bisa dipakai pohon-pohonan yang sayur-sayuran yang lebih ngetren, misalnya seperti sawi pagoda atau samhong atau kale itu loh. Memang itu beda ya untuk perawatannya dibandingkan dengan si tadi kangkung kayak pokcoy. Lebih susah perawatannya walaupun dalam bentuk susah sih, karena gini, untuk penyemaian itu seperti kangkung itu kan dia lebih mudah, lebih cepat dia sprout. Pasti tumbuh gitu jadi ya. kalau pecah benih itu namanya sprout ya kalau di istilah hidroponik itu. Jadi dia lebih cepat karena untuk pemula begini loh, kalau aduh kok lama ya nggak tumbuh-tumbuh, jadi udah keburu malas duluan, takut gagal gitu kan. Kalau kangkung kayaknya lebih cepat, udah pecah benih, jadi tambah semangat gitu ya. Nah itu tahap-tahapannya juga memang ada cara-caranya ya supaya bisa cepat pecah benih. Seperti kangkung kita semai di atas rockwool itu, dan rockwoolnya itu dilembabkan, terus nanti kita tutup dengan kantong hitam, jauhkan dulu dari sinar matahari. Jadi kalau baru menyemai itu nggak bisa langsung kena sinar matahari. Nanti dalam paling lama itu 2 hari ya. Biasanya sih kalau menyemai itu pagi, besok pagi itu udah mulai tumbuh tunas-tunas kecil gitu. Itu tetap dalam jauhin dari jangkauan sinar matahari, tempat gelap. Nah, nanti udah ada kelihatan dia agak tinggi sedikit, langsung itu harus kena sinar matahari penuh dari pagi dan sore. Tapi jangan lupa dijaga kelembapan dari media tanamnya itu seperti yang rock wool itu. Nah, di situ kita belum perlu untuk nutrisi. Nanti setelah saya ambil contoh kangkung aja ya yang lebih cepat. Nah, dia sudah berdaun. Nanti jika sudah keluar daun sejatinya itu, baru kita pindah ke media tanam lagi untuk pendewasaan. Peremajaan terus pendewasaan. Untuk peremajaan itu, nah disitulah setelah kita pindahkan ada yang alat namanya itu net pot. Jadi dari rockwool yang tadi hanya terisi 8 atau 9
benih kangkung yang sudah berdaun 4 itu bisa langsung kita pindahkan ke net pot. Nah, di situ mulai kita beri nutrisi dari AB Mix agar bisa berlanjut kelangsungan kehidupannya. Karena kan juga semua tanaman perlu nutrisi. Apalagi ini kan langsung di air ya Mbak ya, nggak di tanah. Jadi kalau di tanah mungkin bisa kita sebar, set, jadi dia bisa dapat dari zat-zat Unsur-unsur tanah ya. dari tanah. Oh, kirain kalau nanam di air itu air aja berarti nggak cukup ya, tetap sama seperti tanah ya? Iya, ada nutrisinya. Kan kalau itu bagaimana mereka mau berkembang menuju pertumbuhan selanjutnya jika memang tidak terpenuhi nutrisinya. Dan jangan lupa di situ memang perlu banget kalau hidroponik itu ya sinar matahari yang full langsung ke tanaman itu. Jadi selama ini kan orang berpikir gini, oh saya punya tanaman sayur, jangan sampai kena sinar matahari ya, layu gitu kan. Tapi ternyata itu harus kena full sinar matahari dan juga dijaga nutrisinya itu loh agar tetap bisa tumbuh sampai remaja dan dewasa. Dan kayaknya itu lebih mudah, lebih cepat panen. Bisa dalam waktu 20 hari kita sudah bisa loh panen kangkung yang kita tanam tadi itu. Berarti kangkung itu memang cocok banget untuk pemula karena selain mudah penyemaian awalnya, juga panennya cepet ya. Jadi iya. para pemula ketika melihat hasilnya, oh udah ada hasilnya nih, wah Iya, gue bisa nih iya, gitu ya. jadi kayaknya bikin semangat gitu ya. Kalau tiba-tiba kita udah harus nanam terus tiba-tiba mati, gue nggak bisa ini dia kan udah males duluan Udah ya Bu bete ya. duluan ya. Bete Iya. banget kita kalau udah begitu. Makanya Oke. enak deh kalau itu. Makanya saya juga di sini menyarankan gitu ya sebagai penyuluh untuk ibu-ibu terutama di lingkungan saya tinggal. Ayo menanam dengan kita mempunyai sayur sendiri. Di situ kan untuk hidroponik kita bisa beragam. Kita bisa menanam seledri, daun bawang dengan media tanam hidroponik. Kita kalau perlu sedikit nggak perlu harus ke warung. Di rumah ternyata sudah bisa mencukupi dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang terbatas kita punya di rumah. Gitu loh Mbak. Untuk medianya sendiri ada yang bisa dipakai ulang nggak? Atau harus selalu beli baru gitu? Kalau yang media tanah mungkin yang bisa selamanya itu seperti net pot. Nanti kita bisa menggunakan busa-busa itu loh, strepom yang bekas buah itu loh Mbak, buah anggur. Nanti kita bolongin atasnya sesuai dengan ukuran net pot. Jadi nama alat itu net pot, pot yang kecil gitu untuk media hidroponik. Atau bisa juga dari gelas-gelas kita bekas minum tuh seperti air mineral atau pop ice gitu kan ada tuh. Itu untuk pengganti si net pot itu ya. Jadi kita nggak harus pakai net pot. Mungkin kalau net pot kan kita harus beli ya. Kalau itu kan menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Atau kita bisa juga pakai keranjang yang suka buat orang-orang tuh suka bikin hajatan selamatan itu loh Mbak. Itu kan ada bolong-bolongnya. Nah, kita bisa nyemai di situ pakai tisu, nggak harus ropul juga ya. Misalkan kalau untuk kangkung ya, bisa kita semai di situ. Terus nanti kita jaga kelembapannya seperti yang tadi, tetap tahapnya udah 2 atau 3 daun, baru kita kasih nutrisi. Kita bisa punya sayuran 1 keranjang itu tuh bisa buat konsumsi lah untuk keluarga kecil kita di rumah, cukup gitu. Di tahapnya baru kita mencoba yang agak rumit dikit, misalnya pokcai atau jadi bisa pakai botol-botol yang bekas minum-minuman gitu, atasnya pakai air gelas mineral. Jadi nggak serumit dan semahal yang selama ini dibayangkan harus pakai instalasi. Memang kalau instalasi itu memang harus khusus ya. Khusus ada budgetnya sendiri. Gitu. Menarik ya Moms, ternyata hidroponik itu kalau mau ditekunin nggak susah ya, asal lihat aja sih sebenarnya. Sama kayak yang lain-lainnya juga ya. Baik untuk pemula, ternyata tadi kangkung kayaknya jadi primadona ya, jadi favorit untuk memulai si metode tanam hidroponik supaya ngerasain dulu nih awalnya kayak apa sih nanam hidroponik itu gitu ya. Karena kan memang berbeda sekali dengan menanam di media tanah gitu ya. Dan serunya lagi hidroponik itu nggak kotor ya. Iya, hasilnya kotor, lebih bersih. Sekarang kita bandingkan nih beli di tukang sayur atau kita tanam di tanah. Berapa kali kita harus nyuci si tanaman itu kan? Pasti kan airnya masih keruh. Tapi kalau hidroponik kita ambil dari media hidroponik yang sudah siap panen. Cuci sekali aja dengan air langsung bisa
dikonsumsi dan airnya juga enggak kelihatan apa ya, kotor gitu. Iya, Jadi itu menyingkat waktu kita juga di dapur loh, Bu. betul, betul, betul. Baik, sepertinya saya rasa cukup Ibu Nay. Terima kasih atas waktunya mau Sama-sama. diwawancara tentang hidroponik. Terima kasih Mbak, semoga bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain ya. Terima kasih memanfaatkan ya, pekarangan siap. di rumah mereka. Insya Allah. Terima kasih. Gimana Mam? Sudah dapat kesimpulan kan ya dari hasil wawancara tadi bahwa ternyata si kangkung itu adalah primadona Mam. Wah keren banget deh si kangkung ini. Saya juga doyan banget yang namanya kangkung. Semoga rekomendasi Mami kali ini menginspirasi dan juga tentunya seperti pesan Ibu Nay bisa membuat ibu-ibu lain juga jadi pengen, gue mau hidroponik deh gitu ya. Saya juga nih ya. Semoga saya akan segera memulai untuk berhidroponik. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai juga akhir. Saya Fitriani Rahman pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram @momibicara atau juga mau follow Instagram saya boleh @fizmi. Sampai jumpa di hari Jumat berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.